Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah ada yang sudah setahun ini masih mengingat kamu. Ada yang 1 tahun ini ternyata masih mengingat kamu. Sebelum aku masuk ke pembacaan, aku ingatkan bahwa pembacaan ini tidak bisa berlaku untuk semua orang di YouTube ya. Bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak resonate, silakan skip saja. Supaya tidak nambah dosa untuk berkomen, karena ini bulan Ramadan. Nah, kita pertama punya kartu caution. Yang kedua, di sini aku buka ada kartu flirt. Orang yang masih mengingat kamu 1 tahun ini, kemungkinan kalian pernah ada romansa, ya. Kalian pernah ada rasa sayang, rasa suka, ada perasaan berdegup kencang ketika sama orang ini. Tetapi, ya, kartu depannya itu ada caution. Artinya di sini saya melihat mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang secara diam-diam, bisa jadi ya, kamu koneksi dengan dia secara diam-diam. Kemudian hubungan ini membahayakan, red flag ya, atau bisa dibilang kamu ke dia itu banyak sekali kayak penyangkalan. Misal, kamu sudah tahu nih kalau dia itu red flag, kamu sudah tahu kalau dia itu nggak. Sebentar ya, teman-teman, ini anakku, sebentar. Oke, aku ulang ya. Intinya, hubungan ini membahayakan, penuh dengan ketegangan, sensasional, dan ya kalau aku bisa bilang sih di sini lebih kepada selalu ada adrenalin yang tergerus gitu. Nggak tenang aja, ya memang suka sih, suka saling suka, sayang saling sayang. Cuman ya, kau tahulah ya, banyak dangernya. Bisa jadi hubungan-hubungan yang rahasia, udah itu red flag ya. Kalau misalnya kamu nggak tahu apa artinya red flag, kamu googling ya. Hubungan red flag itu apa aja. Oke, seseorang ini saya lihatnya tuh, sekarang ini ya, kalau aku lihat energinya dia itu jauh lebih baik. Jadi ya kalau aku bisa bilang secara energi, walaupun dia pernah punya masalah dengan kamu, dia mengerti bahwa dia nggak bisa selamanya jadi orang yang red flag kan ya, yang berbahaya dalam hubungan. Nah, dia di sini menjadi lebih baik. Sekarang mungkin lagi Ramadan ya, lagi mendekatkan diri sama Tuhan, lagi lagi pengen mencatat amalan baik. Kemudian di sini ada kartu it's a misunderstanding. Berarti menurut dia yang kemarin-kemarin itu sebetulnya dia nggak seperti itu. Kalau misalnya anggapannya red flag dari kamu, maka itu semuanya adalah kesalahpahaman ya. Bisa jadi kok teman-teman. Jadi kalau kita misalnya memandang pasangan kita itu red flag atau apa, tapi dari dia itu mungkin aja berbeda. Karena mungkin orang kan kalau naker rasa tuh beda-beda lah, nggak semuanya bisa sadar. Kadang-kadang orang klepto aja dia nggak sadar kalau dia ngambil barang ya kan. Nah, di sini yang saya lihat ya, seseorang yang masih mengingat kamu selama setahun ini, dia terkena karma. Saat ini dia lagi kena karma karena pernah menyakitimu. Terus ada rasa rindu tentunya. I miss spending time with you. Aku kangen nih punya quality time sama kamu. Aku rindu nih
kita punya saat-saat bersama. Mungkin kalau kamu ngebayanginnya enek ya teman-teman. Ada di sini mungkin yang kurasa energinya najis gitu kan. Tapi ya kita nggak pernah tahu kan. Orang kan biasanya ada sisi baiknya juga. Ada keinginan dari dia untuk berubah, ya kan? Ya kita harus bagus lah, harus menyambut segala sesuatu yang positif. Masa dia jadi oposisi terus, ya kan? Maunya kan rekrutmen, kerjasama kayak gitu kalau istilah politiknya. Jadi pendukung, masa jadi oposisi terus kan? Capek gitu loh ya. Dan di sini aku bisa bilang kondisinya dia sama kamu itu ibaratnya kayak yang dulu itu dia nggak bisa untuk menjelaskan lagi sih. Tindakan dia mungkin nggak bisa ditolerir lagi, tapi dia juga nggak tahu kenapa dia tuh bisa sejahat itu sama kamu. Ya mungkin ada hal-hal yang ketrigger dari kamu yang membuat dia seperti itu, bisa jadi karena aku kan nggak ada di sana ya, tidak menjadi saksi percintaan kalian. Dan mungkin nanti kedepannya dia akan reach kamu melalui sosial media, melalui WhatsApp, melalui texting, email, whatever itu. Oke, teman-teman biasanya kalau dari luar negeri sukanya pakai email karena email itu terbukti privacy. Nah, saya akan lihat dulu ya. Selama setahun ini, apa yang ia rasa kepada kamu? Ya, karena masih belum bisa lepas gitu loh, masih ingat kamu. Seven of Wands, dia itu sepertinya kayak punya kesimpulan bahwa apa yang kulakukan itu dikarenakan kebodohanku sendiri, karena yang kulakukan itu memang dasarnya dari aku sendiri, trouble-nya ini dari aku gitu loh. Karena kartu Seven of Wands di sini saya tidak melihat ada yang mengindahkan perbuatannya, atau sekarang ini dia lagi nggak ada dukungan ya. Saya ngelihatnya sih dalam waktu 1 tahun itu dia merasa dia ini egois. Ada kartu The Sun. Nah, saya melihatnya selama setahun ini banyak sekali kok perubahan yang dilakukan. Contohnya kalau kartu The Sun itu dia lebih kayak introspeksi diri, ya. Mencoba untuk belajar menjadi personal yang lebih baik lagi. Kalau misalnya dulu dia nih males orangnya, sekarang dia lebih giat, dia lebih kayak build up untuk diri sendiri. Jadi mungkin yang merasakan perubahan dia itu adalah orang-orang di sekitarnya saja. Kalau kamu kan udah di luar tembok ibaratnya kan, karena kamu juga menganggap dia adalah seseorang yang red flag, yang mungkin memang harus dihindari. Tapi mungkin orang ini bisa aja belum bisa kau lupakan karena kamu cukup traumatik sama orang ini, ya. Nah, kita buka. Nah, ada kartu Four of Swords. Ini sudah pasti ada rasa penyesalan, rasa sedih, rasa kehilangan yang besar ketika tidak bersama dengan diri kamu. Aku ngelihatnya sih memang ya hubungan kalian itu nggak sehat gitu loh teman-teman. Tetapi dikala dia tuh kan waktu sama kamu tuh kan ngerasa kayak di atas angin ya. Kalau sudah ngerasa di atas angin, yang aku bisa bilang di sini ketika kamu sudah pergi menjauh, maka saya ngelihatnya di sini dia baru kerasa bahwa aku nih ngerasa kayak kesepian, terus ngerasa kayak sendirian, tidak diperdulikan. Kemudian yang aku bisa bilang sih kemana-mana harus sendiri, ya. Mungkin dia jadi pribadi yang lebih tertutup, bisa jadi kayak gitu. Three of Keys. Saya ngelihatnya sepanjang tahun. Ketika tidak bersama kamu, ada kerinduan, ingin kumpul. Ya mungkin dia menghabiskan waktu banyak bersama dengan teman-teman atau komunitas. Saya ngelihatnya di sini sih kayak
dia mencoba untuk mencari kesenangan gitu loh di komunitas atau di tempat umum ya. Karena memang untuk mengusir rasa kesepian, saya lihatnya seperti itu. Mengusir rasa kesepian daripada aneh-aneh ya kan. Nah, dia tuh banyak bergaul, banyak ngobrol. Tapi ya tetap aja ya, kalau seandainya udah selesai ngobrol dengan orang lain, pulang ke rumah ya gue sendiri lagi, gue nggak punya pasangan apa gimana gitu. Terus di sini yang saya lihat ada kartu Nine of Wands. Saya nggak tahu ya teman-teman, tapi energinya itu masih ngehold energi kamu sih. Saat ini dia kayak nggak sama siapa-siapa gitu loh, kalau aku lihat. Tapi aku nggak tahu lagi kalau kamu udah dengar kabar kalau dia sudah dengan yang lain ya. Tapi saya ngelihat dia itu kayak berusaha untuk move on, walaupun memang sudah ada pasangan baru mungkin ya, ada yang mungkin punya pasangan baru, tetapi kayak bener-bener belum pergi gitu ya. Sekarang aku akan lihat apa sih yang membuat seperti itu, apa sih yang membuat seperti itu. Tuh, Knight of Wands ini masih seperti ada, kalau dia merasa tuh masih kayak ada tarikan energi gitu loh. Dia masih ada berkeinginan untuk apa ya teman-teman, untuk menyelesaikan ibaratnya. Walau menurut kamu sudah selesai, ya. Dia merasa perlu untuk menjelaskan sesuatu. Ini yang dirasakan sekarang. Tuh, dia ingin bilang sama kamu betapa menyesalnya aku. Ada kartu The Hermit, ada kartu Knight of Wands. Jadi dia pengen datang ke kamu, pengen kayak mengiba ya, kalau aku bisa bilang mengiba. Dan yang aku bilang di sini kartu The Hermit itu dia betul banyak bicara ke diri sendiri ya. Dan ini tuh benar-benar tidak diketahui lah perjalanan spiritualnya dia bagaimana, seberapa dia menyesal, seberapa besar juga kamu mengubah dia, membuat dia tersadar. Dia ingin bilang sih bahwa aku sangat menyesal. Dia ingin mengiba ke kamu. Ya, ingin mengiba ke kamu. Karena setahun ini tuh kayak bayangan kamu tuh terus-terusan nggak dilepas. Saya nggak tahu kenapa nih orang. Kayak masih megang gitu loh, kayak masih megang bayangan kamu, masih megang barang kamu mungkin ya, masih belum ada barang-barang kamu yang dibuang. Tapi lebih tepatnya masih dia masih kayak merawat barang kamu. Itu. Kemudian aku akan coba lihat dia secara energi. Dia bilang kamu itu adalah seseorang yang memang perfect sih. Ya, secara energi. Secara energinya ke kamu dia bilang kamu tuh adalah seseorang yang perfect. Ya, kalau kita lihat warna merah tuh kan warna gairah ya. Jadi level dia bertemu dengan pasangan ya, kamu tuh masih memiliki kasta yang paling tinggi. Karena menurut dia ya memang sudah sempurna. Tapi masalahnya mungkin pada saat itu dia belum cukup dewasa untuk memperlakukan kamu dengan baik. Kalau misalnya aku sudah perfect, kenapa aku disakitin terus? Nah, kadang-kadang kamu juga pernah kan bertanya, kok kayaknya aku disakitin terus ketika sama dia, tapi ketika dia sama yang lain kok aku kepoin pasangannya bahagia aja. Ya itu bisa aja, itu cuman drama, cuman kayak hiding gitu loh. Mungkin salah satunya dia adalah korban, tapi ya menutupi perasaan aja. Kita kan nggak tahu ya namanya pasangan, apalagi kalau pasangannya itu sudah pernah diceritakan tentang kamu, pasti pasangannya itu akan mencoba untuk pasang badan buat dia, padahal ceritanya nggak kayak gitu mungkin, ya kan? Tungguin aja bakal jadi apa enggak, kita nggak pernah tahu kalau sama seseorang yang nggak pernah puas. Oke? Di sini teman-teman, baik dia sudah berpasangan ataupun dia masih sendiri, saya ngelihatnya di sini ingin minta maaf, ingin memperbaiki. Apa yang keluar dari mulutnya itu truth, kebenaran ya. Jadi ingin recovery semuanya, pengen memperbaiki,
pengen memiliki satu hubungan yang mungkin sehat, sempurna. Tentunya bersama kamu. Saya ngelihat secara energi di sini ya, kalau aku lihat selama setahun ini dia jauh lebih religius, dia jauh lebih percaya akan kebaikan, bersyukur kepada Tuhan tuh bagaimana. Pokoknya kamu lihat dia tuh kayak beda gitu deh. Ih, kok dia tiba-tiba rajin sholat, kok dia tiba-tiba sekarang omongannya tuh penuh dengan quotes-quotes agama mungkin ya kan. Udah tuh kamu lihat statusnya kok begini, ya udah. Intinya tuh salah satu cara untuk memperlihatkan kepada kamu dia lebih baik gitu. Sekarang dia udah jadi lebih baik, lebih berubah. Dan kamu tahu nggak, dia tuh tidak berhenti untuk ngomongin kamu loh. Ya, kalau dia punya teman dekat ya, kalau dia punya circle, ya dia ngomongin, gue pernah deket sama cewek, ini cewek baik banget, gue tuh kayak nyesel. Ya mungkin aja kan, lagi nongkrong cowok sama cowok, cewek sama cewek ya kan. Aku masih ingat nih sama dia masih suka ngomongin kamu gitu loh. Kadang-kadang kita punya penyakit itu adalah denial gitu teman-teman. Kamu nyadarin gak sih denial itu? Ketika kita ketemu sama orang yang baru, kita berusaha untuk ngelupain seseorang dan kita tuh kayak ngeredam rasa sakit kita dengan ngomong enggak, padahal hatinya masih iya. Itu gak boleh. Itu sama aja dengan munafik gitu. Aku nggak suka tapi aku kepo, itu sama aja kamu masih suka. Sama nih kayak dia ya, energinya tuh mungkin kamu juga masih tertarik, masih denial ya, walaupun dia red flag apa kamu masih sayang sama dia. Kita nggak pernah tahu, kita tidak pernah bisa menyembuhkan orang yang jatuh cinta kecuali dia sadar sendiri dan emang mau pergi sendiri ya. Apapun nasihat, apapun usaha kita untuk menyelamatkan dia dari orang red flag itu akan sangat sulit karena sudah ada kenyamanan, udah ada brainwash-nya lah. Makanya kan kalau misalnya orang yang sudah sadar, selama ini gue ditipu nih sama pasangan gue ternyata meretin duit gue aja sampai tabungannya habis, dan itu terasa ketika kamu sudah pisah sama dia, tabungan kamu jadi berlipat ganda. Nah itu dia ya teman-teman. Nah di sini dia merasa pengen ada namanya keajaiban atas doa-doanya ya. Saya melihatnya selama 1 tahun, karena dia tidak bisa berhenti menghubung-hubungkan segala sesuatu tentang kamu, maka di sini dia berharapkan ada keajaiban. Ya mungkin kamu sama dia di sini bisa connecting each other. Kalau namanya zamannya Nokia, connecting people, tangannya tuh gini, nenet gitu ya. Jadi pengen shake hand lagi, pengen bergabung, maksudnya masuk ke dalam kehidupan kamu. At least ya jadi temen, jadi pacar, jadi orang yang deket lah. Aku rasa nggak mungkin kalau dia mau cuma jadi temen biasa gitu ya. Nah ada kartu Knight of Wands dan ada kartu Hermit. Intinya ada seseorang yang ingin berusaha untuk menyatakan kepada kamu dan meyakinkan betapa aku sangat menyesal dan aku minta maaf gitu. Kita akan lihat selanjutnya seperti apa sih Kak. Selanjutnya tindakan apa yang mungkin dia akan coba untuk mendekatimu ya. Tindakan apa? Ada kartu Seven of Kelis. Nah, sekarang ini dia tuh lagi menyusun sebuah rencana sih sebenarnya. Aku ngelihat ya, pertama dia itu memang akan mencari tahu dulu. Dia mencoba untuk berstrategi, saya lihatnya. Ya mungkin cari tahu kabar kamu dulu deh dari orang-orang terdekat, atau mantauin sosial media kamu sambil sedikit-sedikit berhalusinasi tentang kamu ya. Intinya biar kamu tuh ngerasa dulu kayak melakukan manifestasi. Nah lagi mengumpulkan keberanian, mencari kabar update kamu ya. Udah tuh
yang sesuatu yang update itu mungkin akan dikomunikasikan dengan kata-kata hey, apa kabar gitu ya. Terus gimana? Kamu katanya sekarang gini ya. Wah, congrats ya. Itu bahasanya. Yang ketiga, saya melihat komunikasi yang dilakukan ini dalam waktu yang cepat, maksimalnya 1 bulan dari sekarang. Nah, kalau 1 minggu, mungkin saja 1 minggu lagi. Maksimal 1 bulan, minimal 1 minggu. Bisa aja 1 hari. Tapi kan, ya mungkin aja ya. Nah, ada kartu Eight of Swords. Dia akan bilang kayak gini ke kamu. Aku sampai sekarang ini kayak gak bisa ngelupain kamu loh. Pikiranku tuh masih terus-terus terbayang kamu. Gitu. Sekarang kita lihat ya, apakah dia sudah punya pasangan. Ini out of topic dari ini dulu. Apakah sebetulnya sekarang ini dia sudah punya pasangan. Saya ngelihatnya ada kartu King of Pentacles. Aku sih lebih ngelihatnya kayak orang yang dekat aja ya. Orang yang dekat. Aku nggak bisa bilang iya. Karena cuman sebagai teman. Kalaupun ada, sebagai teman. Atau teman bisnis, teman partner, atau whatever itu. Hanya untuk bukan long lasting gitu loh teman-teman. Karena energinya dia juga kayak masih belum belum bisa beradaptasi dengan orang lain. Dia lagi senang dengan sendirian, fokus sama pekerjaan. Kalau teman-teman lawan jenis pasti ada. Cuman dia tuh lebih banyak yang narik diri. Kemudian di sini saya ngelihatnya kartu Three of Pentacles. Ya, saya ngelihat tujuannya adalah smooth ya teman-teman. Jadi dia tuh bukan mau jadi orang yang langsung kamu terima sebagai pacar, tetapi dia mau masuk ke circle kamu lagi. Misalnya nanti didekatkan lagi ke orang tua kamu, ke saudara kamu, ke teman-teman kamu. Pokoknya yang aku bisa lihat sih ada kesadaran penuh dari dia untuk kayak ngedapetin kamu kembali. Oke? Apakah semesta bilang bahwa hubungan ini itu akan baik? As of Wands, semesta bilang ketika dia menyadari, ya, kamu harus kasih kesempatan dulu, lihat dulu. Intinya begini, kamu harus make sure ke dia, ketika kamu datang ke sini, kalau dia ngajak udah lebih serius, pastikan kamu tidak ada hubungan dengan orang lain dulu. Boleh nggak aku cek handphone kamu? Kalau misalnya memang masih ada, putusin depan mataku. Itu treatment yang dulu aku lakukan. Harus gitu ya. Jadi supaya kamu tahu, misalnya ada berapa cewek tuh yang dia masih pendekatan, langsung blok, hapus, harus depan mata kamu. Itu salah satu bukti kejujuran. Ya, harus ketemu teman-teman. Kalau misalnya enggak, takutnya ya, kita nggak tahu orang sudah dikasih kesempatan, nanti dirusak lagi. Kayak gitu. Ya kita nggak boleh terlalu percaya aja, tapi kalau semesta bilang sih jalani. Ya, ketika kau jalani dan kau sudah betul-betul yakin, maka jalani saja. Jika dia laki-laki, aku cuma bisa bilang sedikit ciri-cirinya biar kamu penasaran ya. Orangnya itu sekarang ini lagi punya financial trouble atau hidupnya lagi bener-bener habis-habisan jika dia laki-laki. Bener-bener ya, dengan cobaan yang berat dia datang ke kamu. Pasti kamu akan komen, wah nggak enak ya. Ketika sama aku pas lagi susah-susahnya, senang-senangnya nggak ada. Nah, kamu tanyain sama dia. Kalau cewek, saya ngeliatnya dia sudah pisah dengan pasangannya dan memang mencari orang lain, mencari orang lagi. Ya, mungkin kalau cewek ada yang sudah punya anak laki-laki, kita nggak tahu di sini. Tapi dia sudah pisah dengan pasangannya dan dia siap untuk hunting pasangan lagi, seperti itu. Oke.
sedikit saja yang aku sampaikan supaya kalian bisa ngerasain, oh dia nih siapa. Ini adalah huruf-huruf yang mungkin terkait sama dia, kamu bisa linkkan, bisa koneksikan dengan huruf apapun itu. Mau namanya kek, mau blok rumahnya kek, huruf kesenangannya kek. Yang aku lihat sini kok kayak jarang huruf A ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin orang yang punya huruf A itu hidupnya sudah move on gitu saja ya. Nggak mau melihat masa lalu. Ini teman-teman. Jadi kalau yang tidak ada hurufnya bukan berarti bacaan ini tidak untuk kalian, tetapi yang ada hurufnya dimungkinkan resonate-nya lebih tinggi. Terima kasih yang sudah ketradinganku untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akhiri pembacaannya. Selamat malam. Bye-bye.